ilmu adalah satu hal yang harus terus dipelajari oleh setiap orang, sebab nanti akan berbeda antara seorang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Perbedaan itu akan semakin lebar ya, antara satu orang dengan orang yang lainnya ketika memang yang satu terus belajar sedangkan yang satu tidak. Ketika ada dua orang masuk masjid, yang satu berilmu, yang satu tidak, maka akan berbeda dari sikapnya. Sikap orang berilmu, dia tahu ada tahiyatul masjid, yang satu lagi mungkin tidak mengenalnya. Seorang ilmu ketika bersafar, seorang alim ketika bersafar dengan seorang yang tidak alim, itu akan lebih ringan seorang yang alim. Dia mengerti adanya jamak, ya, dia mengerti adanya qasar, terutama qasar ketika safar, mengqasar salat-salat rubaiyah, salat-salat yang berjumlah 4 rakaat dari zuhur, asar atau isya, dia mengerjakan 2 kali. Sedangkan bagi orang yang tidak mengetahui hukum qasar, dia akan mengerjakan seluruhnya 4 kali. Sehingga ya, seorang yang alim dia akan lebih cepat sampai pada tujuan dibanding seorang yang tidak memiliki ilmu itu. Atau ketika dia memandang ini pun dibolehkan untuk dijamak, maka dia melakukan jamak plus qasar gitu ya. Berbeda dengan orang yang tidak mengetahui tentang hal itu, maka akan beda sekali orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Artinya berbeda. Dan antara orang beriman dan orang berilmu itu pun berbeda derajatnya antara satu orang dengan orang lain. Keilmuan kita dengan keilmuan para sahabat jelas berbeda. Sehingga memang derajat kita dengan derajat para sahabat itu pun berbeda. Karena pengaruh perbedaan iman dan pengaruh perbedaan ilmu. Di antara para sahabat pun, sahabat as-sabiqun al-awwalun itu berbeda dengan orang-orang yang masuk Islam setelahnya, karena perbedaan derajat keimanan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an diakui sahabat nomor 1, sehingga berbeda dengan sahabat-sahabat selainnya, gitu ya. Jadi ada perbedaan antara orang-orang beriman dan orang-orang berilmu. Derajatnya berbeda-beda sesuai dengan kapasitas keimanan dan keilmuan yang dimilikinya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat, beliau pernah berkata kepada Rasulullah SAW ya, tentang pendapat Rasul dari 2 orang, yaitu seorang abid dan seorang alim. Mana yang lebih bagus di antara keduanya? Apa perbedaan di antara seorang abid, dia hanya beribadah tapi ilmunya kurang, dengan seorang yang alim, yang pasti dia pun beribadah, gitu ya, tapi ilmunya lebih menonjol daripada ibadahnya? Maka Rasulullah SAW bersabda, fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adnakum. Perbedaan ya, atau keutamaan seorang yang memiliki ilmu di atas orang-orang yang hanya beribadah tanpa ilmu, gitu ya, itu seperti perbedaan aku dengan orang rendah di antara kalian. Jadi beda sekali. Bahkan banyak sekali orang-orang yang semangat beribadah tapi dia malah tersesat karena tidak didasari dengan ilmu. Ya, sebagaimana penafsiran dalam surat Al-Fatihah, kata ad-dhalin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini afdal di sini adalah orang-orang tersesat di sini adalah mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan, sehingga dia tersesat. Ya, di antara tafsir yang lain yaitu Nasara. Sebab Nasara adalah orang-orang
yang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dilandasi dengan ilmu yang benar. Ya, berbeda dengan al-maghdub, yaitu orang-orang Yahudi atau orang-orang yang setipe dengannya, itu mereka tahu kebenaran tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dua-duanya buruk. Yang tepat yaitu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya.